Ya, meski beberapa hari terakhir pemirsa tensi antara Iran dan juga Israel mereda, namun peluang perang antara kedua negara ini masih terbuka lebar. Bahkan pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei ini menyatakan sikap tegasnya yang tetap akan menghancurkan Israel dan menyebut apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memperkeruh konflik. Pertanyaannya pemirsa, apakah gencatan senjata antara kedua negara ini akan bertahan lama atau justru sebaliknya kedua negara justru memanfaatkan gencatan senjata sebagai jeda sementara? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan narasumber yang akan kami perkenalkan satu persatu. Ini yang pertama di sebelah kanan saya ini sudah hadir pengamat Timur Tengah. Ada Mas Hasibullah Satrawi. Selamat malam Mas Hasib. Malam Mbak Vena. Sehat Mas Hasib? Alhamdulillah segar bugar. Wah mantap. Di sebelah Mas Hasib ini sudah hadir. Sudah lama ya akhirnya saya bisa melihat kehadiran beliau. Ada Mas Hoirul Umam, Direktur Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. All good. Oke, selain kedua narasumber ini juga kita sudah terhubung pemirsa melalui sambungan Zoom. Sudah ada Pak Iwan Wiranata Atmaja, mantan Dubes RI di Iran. Assalamualaikum, selamat malam Pak Iwan. Saya tidak bisa dengar. Oke. Saya tidak bisa Baik. dengar suara dari TV One. Baik, kita akan perbaiki komunikasi kita dengan Pak Iwan. Mungkin untuk membuka diskusi kita malam hari ini, saya mau terlebih dahulu ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita lihat situasi kan sudah mereda ya saat ini, gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Tapi pernyataan pidato yang kemudian disampaikan oleh Presiden Iran Ayatollah Ali Khamenei ini nampaknya justru membuat harapan perdamaian yang sebelumnya sempat terbuka malah semakin sempit begitu Mas. Apa yang Anda tangkap dari situasi terbaru saat ini? Iya, memang per hari ini kalau misal kita cermati situasi konflik itu memang masuk pada satu tahap yang kita anggap ini bagian dari stabilitas. Tetapi sekali lagi kalau misal dalam tradisi realisme itu ada stabilitas tapi basisnya dia temporer. Karena memang ada komitmen yang tidak pada tempatnya yang kemudian meletakkan eskalasi itu masih menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Ditambah lagi masih kokohnya kecurigaan ekstrim dan juga akar konflik yang begitu mendalam dalam konteks Iran dan juga Israel. Karena ini basisnya asumsi-asumsi yang terbangun, persepsi-persepsi yang terbangun yang kaitannya dengan existential threat. Okay. Nah, oleh karena itu ketika kemudian kemarin terjadi eskalasi, serangan, dan pada titik akhir kemudian masing-masing mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari yang menang, maka ini menjadi indikasi kuat bahwa konflik ini akan menjadi laten. Dan eskalasi dalam konteks ketegangan lebih lanjut akan terjadi at any time, bergantung pada komitmen dari masing-masing pihak, termasuk juga backup dari kekuatan internasional yang tentu diharapkan bisa meredam. Tetapi kalau misal per hari ini, rasa-rasanya Iran ditempatkan pada satu posisi yang sudah tidak bisa percaya kepada organisasi internasional atau forum multilateral atau aktor internasional yang kemudian diharapkan bisa menjadi jembatan diplomasi dan juga dialog dalam konteks konflik ini. Nah, oleh karena itu memang situasinya menjadi agak pelik, bergantung pada komitmen masing-masing. Jika kemudian eskalasi antar pihak ini bisa ditekan dengan moderat, dengan baik, kita harapkan gencatan senjata ini bisa meredam situasi. Tetapi kalau misal kemudian masing-masing pihak kembali melakukan provokasi dan kemudian provokasi itu berlanjut sekali lagi dengan menggunakan instrumen kekuatan militer, saya pikir ini bisa kemana-mana. Nah, saya pikir ini menjadi ujian serius bagi Iran, Israel, dan tentu bagi leadership Amerika Serikat dalam konteks politik global. Karena kalau misal kemudian terjadi sekali lagi serangan dari salah satu pihak, maka itu akan bisa menjadi sebuah tamparan keras bagi kredibilitas Amerika Serikat di mata politik internasional. Oke, saya mau mendapatkan analisa lain dari Mas Hasib. Yeah. Mas Hasib, ini kan gencatan senjata tengah berlangsung, tapi justru pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Iran ini nampaknya juga makin mempertegas sikap Iran setelah mungkin gencatan senjata ini sudah tidak berlangsung. Kita tidak ingin itu terjadi. Tapi analisa Anda dari apa yang terbaru ini muncul nih apa? Adakah hal yang kemungkinan membuat perdamaian ini bisa terwujud dalam waktu dekat? Iya. Sebenarnya kalau kita mengikuti secara cermat konflik ini, perang ini dari tanggal 13 Juni sampai sekarang tanggal 27,
itu memang ada fase-fase yang tidak bisa kita abaikan. Nah, fase yang agak termutakhir yaitu dimulai dari fase kurang lebih perkembangan 50 jam sampai 80 jam setelah gencatan senjata diberlakukan pada tanggal 24 jam 11 siang waktu kita atau 7 waktu sana. Kenapa saya katakan begini? Pernyataan Ayatullah Khamenei ini muncul kurang lebih di jam 50 pasca gencatan senjata, dan ini pernyataan pertama kali yang disampaikan setelah panas-panasnya perang dan sudah mulai dimunculkan wacana Amerika dan Israel menargetkan perubahan rezim. Sebelum wacana itu muncul, itu sebenarnya Ayatullah Khamenei masih sering muncul ke publik, tapi setelah mulai ada wacana operasi ini akan mengancam rezim Iran, maka mulai beliau ini jarang menyampaikan statement. Dan baru kemarin persisnya kurang lebih di 50 jam setelah gencatan senjata beliau menyampaikan apa. Nah, oleh karena itu saya melihat setelah 50 jam setelah gencatan senjata dan sampai sekarang 80 jam, kalau dibikin tematik ya, sesuai dengan seleranya TV One, ini kurang lebih temanya menjadi ke depan adalah krisis nuklir Iran the series. Ini beda daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah menjadi kisah perang militer secara terbuka dan terbatas, ke depan dalam bacaan saya ini akan betul-betul menjadi sebuah dinamika. Judulnya adalah krisis nuklir Iran the series. Kenapa? Karena dinamika ini akan betul-betul menyedot perhatian banyak orang, menjadi tema dari satu waktu ke waktu yang lain, dan akan menjadi tarik ulur. Kenapa tarik ulur? Terutama bagi Iran, tadi disampaikan oleh Mas Umam, Iran ini saya nyebut dalam beberapa kesempatan 2 kali menjadi korban dari strategi 2 tangannya Trump. Apa itu strategi 2 tangannya Trump? Dari satu kanan dia pakai pendekatan diplomasi, tapi tangan yang lain dia menghajar pakai militer. Pertama nggak diakuin, itulah serangan 13 ya, nggak diakuin, ini Israel sepihak, kami nggak ada hubungan. Lalu kemudian lanjut ketika Trump mengambil opsi melakukan serangan langsung Amerika pada tanggal 22 Juni kemarin. Konteksnya juga sama. Saat itu Iran sudah berunding dengan negara-negara di Eropa. Ada Prancis, ada Inggris, dan perwakilan Eropa langsung yang hadir di situ. Baru selesai berunding, malamnya ternyata Trump sudah ngambil keputusan hajar langsung fasilitas nuklirnya Iran. Jadi itu yang saya bilang korban kedua daripada penggunaan strategi 2 tangan yang dimainkan oleh Trump. Nah, nampaknya Iran sangat hati-hati dan cukup trauma dengan ini semua. Karena itu kalau kita baca perkembangannya, kisaran di antara 50 sampai 80 jam setelah gencatan senjata, misalkan yang terbaru disampaikan oleh Menlu Iran, beliau menyampaikan kita belum komit untuk kembali ke perundingan. Padahal Trump sudah sangat maju mengatakan akan segera kembali pada perundingan. Dari bacaan Anda ini belum komit dengan adanya perundingan tersebut. Oke, saya mau ke Pak Iwan kalau gitu. Pak Iwan, sebagai orang yang pernah memahami tentunya bagaimana karakteristik dari Iran, tentu Anda memahami apa yang terakhir dikatakan statement yang disampaikan oleh Presiden Iran Ayatullah Ali Khamenei. Apakah memang ini juga sudah dikatakan sebagai sikap berikutnya secara tegas disampaikan oleh Presiden Iran bahwa gencatan senjata ini hanya bersifat jeda sementara dan kembali nanti akan kembali memanas begitu situasinya Iran dengan Israel. Bacaan Anda seperti apa